budak atau para pengikut Habib itu tidak mau sadar, ya itu terserah mereka. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta Kanjeng Nabi sudah menggugurkan tugasnya, menggugurkan kewajibannya untuk menyampaikan kebenaran ini. Ternyata meskipun para habaib itu sudah terbukti bukan dzurriyyah Nabi, ternyata mereka itu masih menganggap bahwa golongan atau klan di luar mereka itu adalah orang-orang ahwal. Artinya apa? Artinya ya mereka itu memang merasa memiliki ras yang mulia karena merasa memiliki ras yang nyambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian orang lain di luar ras mereka atau di luar klan mereka itu dianggap sebagai ahwal atau sesuatu yang berbeda dari mereka. Padahal Islam itu mengajarkan kesetaraan. Tidak ada klan atau ras yang mulia dibanding dengan orang yang lebih takwa. Kan seperti itu ajaran Islam. Tapi di sini para habaib masih menggunakan ras sebagai senjata atau sebagai alat atau sebagai media untuk menganggap diri lebih mulia daripada orang lain. Ini ada sebuah video dari seorang habib ya. Kita simak bersama. Ahwal itu kata-kata terpuji. Jadi dia bilang ahwal itu kata-kata terpuji. Meskipun dia bilang begitu, meskipun bilang kata-kata terpuji, tapi muatan atau makna di dalamnya itu adalah merendahkan. Karena di sini yang namanya ahwal itu dianggap sebagai orang luar, orang yang tidak termasuk pada golongan mereka, dan mereka kan mengaku orang-orang yang mulia. Sehingga orang yang di luar golongan mereka itu berarti bukan orang yang mulia. Kan seperti itu. Kalau ada habaib yang ngomong kata-kata akhwal, antum yang akhwal jangan baper. Apaan sini belagu, jangan akhwal. Nah ini kan. Jadi meskipun dia bilang ini tidak merendahkan, ini kata-kata baik, tapi kan muatan dari kata-kata tersebut itu kan merendahkan. Jadi sama saja. Padahal mereka itu tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi ya. Dan hingga saat ini mereka itu juga tidak bisa membuktikan kalau mereka itu adalah dzurriyyah Nabi. Itu berarti memang mereka itu bukan dzurriyyah Nabi. Tapi di sini mereka masih menganggap memiliki kasta atau memiliki ras yang lebih mulia daripada ras lainnya. Dan menganggap orang lain di keluar golongan mereka atau di luar kalangan mereka itu dianggap sebagai ahwal. Kan seperti itu. Ada habaib yang ngomong kata-kata akhwal, antum yang akhwal jangan baper. Apaan sini belagu, jangan. Akhwal itu kata-kata penghormatan. Kata-kata penghormatan taek ya. Ya, dia bilang kata-kata penghormatan tapi muatan di dalamnya tetap sama saja merendahkan. Jadi mulai sekarang ya kita itu harus sadar, harus paham bahwa mereka itu memang bukan dzurriyyah Nabi. Terbukti dari cara ceramahnya, cara bicaranya itu kan menunjukkan kalau mereka itu merasa memiliki kemuliaan dibanding dengan yang lainnya. Ini kan sebuah kesombongan yang luar biasa. Hal ini tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Sehingga jika misalkan mereka itu masih mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, harusnya mereka itu berani menunjukkan bukti itu, yakni dengan cara tes DNA. Nah, hingga saat sekarang itu kan mereka tidak berani. Hasil tes DNA-nya itu apa? Mereka tidak berani menunjukkan. Memang mungkin 1-2 dari mereka sudah melakukan tes DNA, tapi hasilnya apa? Itu kan tidak dipublikasikan. Itu menunjukkan bahwa memang tes DNA-nya tidak sesuai seperti yang mereka harapkan. Jadi selama ini mungkin mereka mengharapkan kalau tes DNA-nya itu nyambung ke Kanjeng Nabi, tapi karena hasil tes DNA-nya tidak nyambung ke Kanjeng Nabi, ya akhirnya mereka tidak berani mempublikasikannya ke masyarakat umum yang ada di negeri ini. Karena kan sudah terlanjur mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, terlanjur mengaku sebagai cucu Nabi, sudah banyak yang menghormati, sudah banyak yang menghargai, banyak yang melayani, kok tiba-tiba mengaku bukan dzurriyyah Nabi. Itu kan otomatis akan menimbulkan kekecewaan bagi para penggemarnya. Tapi harusnya para penggemarnya juga memahami semua ini, harusnya mengikuti apa yang sedang terjadi di negeri ini. Kalau dulu itu taunya atau pahamnya atau ngertinya bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi, nah sekarang kalau sudah ada fakta atau kebenaran terbaru sekarang ini yang menyatakan bahwa ternyata habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, ya harusnya para pengikut Habib ini sadar, memahami semua itu dan tidak larut di dalamnya. Kemudian kalau sudah sadar dan sudah paham, ikutilah ulama atau kiai pribumi Nusantara. Mereka itu jelas-jelas keturunan Wali Songo.
Dan Wali Songo itu terverifikasi tersambung kepada Kanjeng Nabi, baik berdasar kitab nasab, berdasar sejarah maupun tes DNA. Sementara para habaib dari zaman itu kan jelas-jelas mereka itu bukan dzurriyyah Nabi. Jadi kalau sekarang itu para pengikut Habib itu kok belum sadar, ya sebenarnya kasihan ya. Jadi mungkin mereka itu terlalu lama didoktrin oleh Habib-Habib ini agar tunduk, agar patuh kepada mereka, sehingga tidak merasa kalau mereka itu sebenarnya sedang dijadikan budak. Tapi kan itu butuh pemahaman dan mungkin butuh waktu juga untuk menyadarkan para pengikut habaib ini. Tapi ya entah mereka itu mau sadar atau tidak, ya kita sebagai generasi muda dan masyarakat Indonesia yang memahami tentang hal ini berkewajiban untuk menyuarakan kebenaran ini. Meskipun akhirnya itu para budak atau para pengikut Habib itu tidak mau sadar, yaitu terserah mereka. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta Kanjeng Nabi sudah menggugurkan tugasnya, menggugurkan kewajibannya untuk menyampaikan kebenaran ini kepada umat muslim di Indonesia.